Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebelumnya saya banyak mengucapkan terima kasih kepada saudara Krisna dan Dery telah hadir di pendidikan kesehatan dari saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan pranikah. Boleh slide-nya dilanjutkan? Oke, untuk pengertian kehamilan pranikah, hamil di luar nikah yaitu sebelum melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri. Dalam arti melakukan hubungan badan sebelum terikat perjanjian pernikahan. Definisi hukum Islam adalah batas-batasan yang diberikan terhadap hukum Islam untuk mendapatkan pengertian hukum Islam. Definisi hukum Islam pada umumnya disamakan dengan syariat Islam. Dalam hal ini bisa disebut syariat. Oke, next. Adapun faktor-faktor penyebab dari kehamilan pranikah, yang pertama itu faktor pendidikan, yang kedua itu faktor ekonomi, yang ketiga faktor keluarga, yang keempat faktor keagamaan, dan yang kelima faktor lingkungan. Next. Bagaimana sih cara mengatasinya atau bagaimana sih cara pencegahan kehamilan pranikah? Yang pertama itu menghindari perbuatan yang memberikan dorongan negatif, semisalnya perilaku seksual. Yang kedua itu kemudian tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah, lebih mengutamakan penggunaan waktu yang kosong untuk hal-hal yang positif. Misalnya yaitu kelompok belajar, les, ataupun mengikuti organisasi di sekolah dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada eh, ini yang paling penting adalah dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah karena Allah akan selalu menjaga umatnya dari perbuatan keji dan mungkar. Next. Oke, mungkin sekian pendidikan kesehatan dari saya tentang kehamilan pranikah. Dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan saya tentang pranikah, kehamilan pranikah? Saya mau bertanya, Pak, Nah, boleh. Tentang apa yo? pencegahannya gimana, Pak? Apa Oh, harus tadi nikah aja? kalau seandainya udah pranikah itu kan sebenarnya kan dilarang ya. Dari agama juga nggak boleh, untuk kesehatan juga berbahaya. Jadi ya bagaimana cara mencegahnya ya dengan cara tadi. Seperti yang pertama tadi menghindari perbuatan yang memberikan dorongan negatif. Jadi kita tuh menghindari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Dan kemudian tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Jadi kita tuh tidak boleh melakukan hal yang di luar nikah, tidak boleh melakukan seperti hal-hal yang berbau seks bebas gitu. Kemudian kita tuh harus mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Semakin banyak ilmu keagamaan kita, semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita terhindar dari hal-hal yang negatif seperti seks bebas. Mungkin seperti itu, Dek Dery. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Dari saya mungkin kenapa sih dari faktor lingkungan itu menjadi salah satu faktor terjadinya perilaku seks bebas? Oke, terima kasih untuk saudara Krisna telah memberikan pertanyaan. Kenapa sih faktor lingkungan itu menjadi pengaruh penyebab kehamilan pranikah? Yang kita ketahui di lingkungan kita itu, kenapa faktor lingkungan menjadi faktor penyebab kehamilan pranikah? Karena di lingkungan itu ada dua eh, ada dua tingkah laku ya yang saya katakan, ada yang baik dan ada yang buruk. Kalau seandainya kita terjerumus ke hal yang baik, oke, it's okay, tidak jadi masalah. Tapi di sini kenapa bisa menjadi faktor-faktor penyebab dari kehamilan? Karena di sini kita ikut serta dalam lingkungan yang tidak baik.
Contohnya minum, contohnya seks bebas tadi yang kita jelaskan tadi. Jadi kita tuh terbawa oleh teman-teman kita yang kurang baik. Mungkin seperti itu, Krisna. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Oke. Eh, masih ada lagi atau sudah cukup? Dari saya Kalau cukup, dari Pak. saya cukup. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya ada yang ingin ditanyakan nih tentang apa saja sih faktor-faktor penyebab dari kehamilan tadi? Boleh dijelaskan? Eh, Tadi itu ada faktor pendidikan, Oke. faktor ekonomi, faktor peran keluarga, faktor lingkungan, dan faktor keagamaan. Oke. Terima kasih untuk Saudara Krisna. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Untuk pendidikan kesehatan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah ikut serta. Terima kasih juga sudah berpartisipasi dalam pendidikan kesehatan saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.